Dari luar rumahku terlihat tenang. Temboknya dicat rapi, bunga di pot menggoda siapa saja yang lewat. Tapi siapa sangka, di balik pintu yang terkunci itu, aku hidup seperti tahanan, disiksa oleh orang yang dulu ku bilang cinta. Namaku Rani, usiaku 29 tahun. Aku menikah dengan Fahri 5 tahun yang lalu. Pria yang dulu kupikir akan jadi pelindung hidupku. Kami bertemu di tempat kerja saat aku baru jadi staf keuangan dan dia manajer operasional. Dia perhatian, penuh canda, dan selalu bisa membantuku tertawa saat dunia terasa berat. Waktu itu aku percaya cinta bisa menaklukkan segalanya. Pernikahan kami sempat berjalan manis. Di awal tahun pertama, dia masih suka memasakkan sarapan, mencium keningku sebelum berangkat kerja. Bahkan tak segan mencuci piring bersamaku saat akhir pekan. Tapi semua itu mulai memudar, seperti lukisan yang pudar terkena hujan. Tanpa aku tahu pasti kapan, Fahri berubah menjadi orang yang asing di rumah kami sendiri. Perubahan itu dalam pelan-pelan seperti kabut yang tiba-tiba menutup pandangan. Dimulai dari omelannya soal masakan yang katanya tak enak atau rumah yang kurang bersih, lalu nada suaranya meninggi. Tangan yang dulu memelukku dengan lembut, kini membanting piring jika dia kesal. Aku mencoba bersabar, berpikir mungkin dia lelah kerja atau tekanan kantor yang membuatnya mudah marah. Tapi aku salah, itu bukan kelelahan. Itu sifat asli yang muncul ketika dia merasa aku takkan pergi kemanapun. Suatu malam sekitar pukul 10, aku baru selesai membereskan dapur. Fahri sedang duduk di ruang tamu, menatap ponsel sambil mengisap rokok. Aku duduk di sampingnya dan mencoba mengobrol. Sayang, aku kepikiran buat daftar kuliah lagi tahun depan. Ambil kelas malam di kampus swasta biar bisa kerja juga. Kataku hati-hati. Dia menoleh, matanya tajam, rahangnya mengeras. Kuliah? Buat apa? Biar kamu bisa ngelawan aku. Aku terkejut. Bukan begitu. Aku cuma ingin memperbaiki diri. Belajar lagi. Dengan suara tinggi dia berkata, "Belajar apa? Kamu perempuan, kerja aja cukup. Kuliah cuma buang-buang waktu. Nanti kamu ngerasa lebih pintar dari suami." Aku menelan ludah. Aku nggak akan begitu, Fahri. Aku cuma ingin plak. Tamparan itu datang tanpa aba-aba, perih, memakakan telinga, lebih dari rasa sakit di pipi. Aku terdiam, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Tapi bukan hanya karena sakitnya, lebih karena aku tidak percaya. Pria yang dulu kupilih di hadapan penghulu, kini menamparku hanya karena aku ingin kuliah. Malam itu aku tidur dengan tubuh membelakangi dia, sambil memegang pipi yang bengkak, tapi lebih dari itu, hatiku yang mulai memar. Aku sempat mencoba cerita ke sahabatku, Dewi, soal tamparan itu. Tapi reaksinya justru membuatku diam kembali. Fahri? Ah, masa sih? Dia kan kelihatannya kalem banget. Jangan-jangan kamu salah pancing omongannya, Ran. Aku tertawa getir. Dunia di luar selalu melihat Fahri sebagai sosok suami idaman. Wibawa, rajin sholat ke masjid, murah senyum ke tetangga, tapi mereka tak tahu senyum itu tak pernah kubawa pulang. Lama-lama aku tak punya siapa-siapa untuk bicara. Bahkan ibuku sendiri pernah bilang suami itu pemimpin. Kalau dia keras, itu tandanya kamu harus lebih lembut. Jadi aku diam, menyembunyikan lebam di bawah bedak, menyembunyikan luka di balik senyum palsu. Fahri semakin menjadi-jadi. Kalau dia stres, dia pulang sambil marah-marah. Kadang melempar piring, kadang membentak.
hingga suaranya menggema ke seluruh rumah. Aku tak pernah tahu pemicunya. Bisa karena nasi terlalu lembek atau bajunya yang belum disetrika. Aku mulai merasa seperti pelayan di rumahku sendiri. Tak boleh protes, tak boleh berpendapat, apalagi punya mimpi. Tahun ketiga pernikahan kami adalah tahun di mana aku mulai kehilangan rasa percaya diri. Dulu aku suka berdandan, memilih lipstik yang cocok, menyisir rambut panjangku, memilih baju yang membuat merasa cantik, tapi semua itu perlahan hilang. Fahri sering mengejek. Berdandan buat siapa? Mau godain siapa di luar sana? Apa aku kurang buat kamu? Sekali waktu aku tetap berdandan dengan make up tipis dan baju rapi karena ingin menghadiri reuni SMA. Tapi saat pulang ke rumah, dia menungguku di depan pintu. Makan malam gak disiapin. Pulang-pulang malah dari mana? Tanyanya dingin. Reuni SMA, kan aku udah bilang. Reuni? Apa itu penting? Dandan kayak gitu buat pamer masa lalu? Aku tertunduk, aku cuma ingin menyegarkan diri. Dia menarik tanganku kasar, membawaku masuk ke dalam rumah. Aku tersungkur saat lenganku ditarik terlalu keras. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dia menendangku. Sekali, tapi cukup membuatku terdiam di lantai. Menangis pelan tanpa suara. Yang paling menyakitkan bukan hanya tendangannya, tapi ekspresi wajahnya yang dingin seolah aku benda yang tak punya nilai, dan esok paginya dia bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Bikin kopi, katanya. Aku menurut dengan tangan yang gemetar dan hati yang makin mengering. Aku mulai kehilangan batas antara yang wajar dan tidak. Kalau dulu disentuh kasar terasa sebagai kekerasan, kini itu menjadi rutinitas. Dipukul karena salah beri beras, dibentak karena tidak menjawab cepat, dilarang menelpon adikku, bahkan dipantau isi ponselku setiap malam. Aku seperti hidup dalam sangkar, hanya bisa bernafas jika dia izinkan. Suatu hari ibuku datang menjenguk. Aku berusaha menutup luka biru di bawah mata dengan concealer, tapi sorot matanya mencurigai. Rani, kamu gak apa-apa kan? Tanya ibu lembut. Aku tersenyum memeluknya. Aku baik-baik saja, Bu. Tapi saat ibu pamit pulang, Fahri tahu aku sempat berbicara dengan ibuku tanpa seizinnya. Malam itu aku kembali mendapatkan tamparan keras. Ngadu ke emak ya? Bentaknya. Mau bikin malu aku di depan keluarga kamu? Aku cuma kangen. Fahri, aku gak cerita apa-apa. Isaku. Dia mendorongku ke dinding dengan keras. Sakit di punggungku menyebar seperti bara. Tapi lebih sakit lagi rasa hancur di hati. Aku mulai berpikir untuk pergi. Tapi kemana? Uang dipegang semua olehnya. ATM, rekening, bahkan ponsel atas nama dia. Aku hanya punya tubuh ini yang semakin hari semakin rapuh. Malam-malamku mulai dipenuhi mimpi buruk. Aku sering terbangun tengah malam sambil terisak, lalu bangun pagi seperti biasa, memasak sarapan untuk orang yang menyakitiku, lalu menata rumah seperti tak terjadi apa-apa. Aku bukan lagi manusia. Aku hanya bayangan dari diriku yang dulu. Suatu pagi saat Fahri berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Aku duduk diam di dapur dengan segelas teh yang sudah dingin. Tubuhku lelah, hatiku lebih lelah, tapi pagi itu berbeda. Entah kenapa ada suara kecil dalam hatiku berkata, kalau kamu tidak menyelamatkan dirimu, siapa lagi? Aku mulai mengumpulkan nyali. Diam-diam aku hubungi sahabat lamaku lewat laptop kantor Fahri yang lupa dikunci. Namanya Mira. Dia sekarang jadi pengacara LSM. Saat aku cerita sedikit saja, dia langsung bilang, kamu gak sendiri Ran, aku bisa bantu. Itu hari pertama aku merasa sedikit bernafas.
2 hari setelahnya, Fahri menemukan histori emailku ke Mira. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia menarik rambutku, menyeretku ke dalam ruang tamu, melempar ponsel ke tembok hingga hancur. "Kamu mau kabur? Mau maluin aku ya?" teriaknya. Aku menangis, tapi kali ini tidak hanya takut, juga karena marah. Aku manusia, Fahri. Aku capek jadi boneka yang kamu sakiti tiap hari. Plak! Tamparan kembali mendarat. Tapi malam itu, saat dia tertidur lelap, karena kelelahan marah, aku mengambil langkah yang selama ini kutunda. Dengan baju seadanya dan tas kecil berisi KTP dan uang recehan, aku kabur dari rumah dan memulai pelarianku. Mira membawaku ke rumah aman milik LSM. Di sana aku bertemu dengan banyak perempuan yang punya luka serupa. Tapi di balik luka itu, ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Aku menjalani konseling. Luka di tubuhku disembuhkan. Luka di hati pelan-pelan dijahit oleh kasih sayang seorang dari orang-orang yang peduli. Beberapa bulan kemudian, aku dengan bantuan hukum dari SLM, aku menggugat cerai Fahri. Dia tentu mengamuk, tapi kali ini aku tidak sendirian. Aku punya hukum di sisiku, dan lebih penting, aku punya diriku sendiri lebih kembali. Sidang perceraian kami tak pernah kulupakan. Fahri duduk di kursi tergugat dengan wajah yang dulu kutatap penuh cinta, kini hanya membangkitkan trauma. Dia tak meminta maaf, justru menyalahkanku di hadapan hakim. Dia terlalu ambisius, tidak hormat pada suami, katanya. Tapi aku tidak gentar. Dengan suara gemetar namun tegas, aku menjelaskan semuanya. Tentang tamparan, tendangan, makian, isolasi, dan ketakutan yang tiap malam menelanku hidup-hidup. Hakim memandangku lama sebelum akhirnya berkata, "Ibu Rani, Anda berhak atas hidup yang aman. Permohonan cerai dikabulkan." Aku menunduk menangis pelan, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa bebas. 6 bulan kemudian aku mulai bekerja di sebuah yayasan pendidikan. Mira masih sering menemuiku, kami berbagi tawa dan kadang tangis. Aku juga ikut pelatihan untuk membimbing perempuan korban KDRT. Ternyata membagikan cerita bukan hanya menyembuhkan orang lain, tapi juga menyembuhkan diriku sendiri. Pagi-pagi aku suka berkaca. Bukan untuk melihat apakah wajahku cantik, tapi untuk memastikan bahwa di cermin itu ada Rani yang hidup kembali. Rani yang berani, Rani yang tidak lagi bersembunyi di balik pintu yang terkunci. Jika kamu mendengar cerita ini dan kamu sedang merasakan seperti aku dulu, terkunci di rumah yang tampak tenang dari luar, tapi menyimpan teriakan dan luka di dalamnya, percayalah, kamu tidak sendiri. Kekerasan bukan tanda cinta, dan kamu berhak hidup damai. Aku tak menyesali pernikahan itu, karena disitulah aku mengenal diriku sendiri. Tapi aku juga tidak akan pernah kembali, karena dari luka-luka itu, aku belajar bahwa perempuan tidak seharusnya bertahan dalam penderitaan demi menjaga nama baik. Karena kita lebih berharga dari sekedar status.